Halo Sobat Kinpack, balik lagi ke Bisikin Bincang Singkat bersama Kinpack. Nah, di episode kali ini kita akan ngebawain satu tema yang tentunya penting banget, yaitu PHK. Apa sih itu PHK? Perhatiin harga kemasan. Nah, tentunya di topik yang kali ini kita ngedatengin satu bintang tamu yang paham banget dari segi harga, kualitas produk, kenapa itu bisa dibilang worth it. Nah, kita kedatangan bintang tamu yaitu dari tim Kinpack, Kak Ayu. Halo, Sobat Kinpack. Halo Kak Ayu. Halo Willy. Kak Ayu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Willy gimana kabarnya? Baik dong. Alhamdulillah. Oke deh kayak gitu. Nah, Kak Ayu Ya. ini kalau nggak salah dari tim Telemarketing, betul. Oke, telemarketing di Kinpack udah berapa lama Kak Ayu? Udah mau jalan 2 tahun ya. Udah satu setengah kurang lebih lah. Oh, cukup lama ya ternyata lumayan ya. lah ya dari Nah, pendiri Kinpack nih. benar nggak salah. Oke, Kak Ayu kalau boleh tahu di telemarketing ini apa sih job desk-nya? Kan yang aku tahu tuh telemarketing di luar sana ada banyak ya. Betul. Dan tentunya setiap job itu job desk-nya beda-beda nih. Nah, mungkin dari Kak Ayu boleh diceritain dikit nih ke Sobat Kinpack biar tahu nih telemarketing di Kinpack tuh kerjaannya ngapain sih? Oke, telemarketing di Kinpack itu khususnya untuk Ayu tuh nyari customer itu di Horeca. Horeca itu ada hotel, resto, dan catering. Oke. Nah, itu kita nyari customer khusus di Horeca itu untuk mereka bisa pakai di produk Kinpack-nya sendiri gitu. Jadi nyari by Instagram, terus TikTok, Zomato, dan lain-lainnya untuk kita sampaikan kalau produk yang kita punya ini bagus dan layak untuk mereka pakai. Oh, oke. Berarti Kak Ayu ini secara ngomong kasarnya secara online gitu ya? Betul, secara online. Oke. Nah, bedanya nih, kan tentunya di Kinpack ini ada sales lapangannya juga ya? Betul, ada. Nah, bedanya job desk-nya antara sales lapangan dan juga telemarketing itu seperti apa sih, Kak Ayu? Sebenarnya sama, fokusnya sama, kita menawarkan juga, cuman bedanya untuk sales lapangan sendiri, dia lebih langsung ketemu face to face dengan customernya langsung, baik itu owner, purchasing, ataupun karyawan yang ada di resto. Sedangkan kalau yang telemarketing sendiri, karena online jadi agak kita banyak tahapannya gitu. Banyak tahapannya? Iya, banyak tahapannya, betul. Nah, kalau misalkan boleh tahu nih Kak Ayu, itu kalau misalkan kayak approaching-nya online seperti itu dapat kontaknya gimana tuh Kak Ayu? Ya, jadi biasanya kita cari dulu di informasi di Instagram, di Google dan yang sebagainya. Nanti kita dapat satu nomor telepon, nanti di situ kita minta untuk disambungkan sama purchasing-nya ataupun biasanya langsung ke owner-nya. Jadi mereka ntar akan ngasih nomor yang lebih paham untuk mengenai packaging-nya. Biasanya kalau kayak kita ketemu resto, biasanya kan nomor admin di adminnya ya, admin restonya gitu ya. Terus kalau hotel biasanya juga customer service-nya itu. Jadi kita minta untuk pengajuan penawaran langsung ke divisinya gitu. Jadi kita penawaran dulu sih. Nah, tapi nih Kak Ayu, kan kalau misalkan aku nih, misalkan sebagai orang awam, aku nyari nomor telepon, tentunya kan yang kayak Kak Ayu bilang, itu kan nggak selalu dapat nomor purchasing-nya langsung. Betul. Tentunya akan ada beberapa yang penolakan ya, namanya ada rasio lah ya Kak Ayu ya. Pasti, itu banyak banget sih kita. Nah, kalau misalkan yang nggak dapet nomor ke purchasing-nya gimana tuh Kak Ayu? Kalau nggak dapet kita minta email aja, nanti kita emailin, ntar mereka yang kita terhubung itu mereka yang akan sampaikan ke tim purchasing-nya ataupun owner-nya langsung. Oke. Nah, pandangan Kak Ayu sendiri sebagai telemarketing yang udah berjalan berarti kurang lebih hampir mau 2 tahun ya, hampir mau 2 tahun. Ada nggak sih challenging atau tantangan sendiri nih sebagai seorang telemarketing di Kinpack? Challenging-nya itu kalau di telemarketing Kinpack itu ya itu tadi, kita kalau untuk telemarketing itu susah dan butuh waktu untuk ketemu sama yang bersangkutannya langsung untuk kita jelaskan produknya Kinpack sendiri atau produk kita. Oke. Gitu, beda dengan yang sales lapangan. Mungkin kalau sales lapangan dia mungkin lebih cepat untuk dapat si ownernya ataupun ngobrol langsung gitu. Kalau untuk telemarketing sendiri ya itu challenge-nya itu kita harus sabar, terus butuh waktu, terus biasanya kita ngirim sampel dulu dan itu juga butuh waktu lagi untuk mereka review lagi gitu. Baru ntar kita ketemu, janji appointment meeting atau by telepon lagi gitu sih. Itu challenge banget sih untuk telemarketingnya ya. Oke, nah balik lagi nih ke tema kita. Jadi tema kita itu PHK nih Kak Ayu. PHK-nya yang dimaksud itu adalah perhatiin harga kemasan. Iya bener banget tuh, harus perhatiin ya. Benar. Makanya kan kita kadang-kadang sebagai konsumen tuh maunya
yang harganya ngepas lah di kita. Betul, ngepas Nah, tapi bagus. benar kayu, tapi kan ada beberapa yang kayak ya udahlah yang penting harga. Nah, Itu salah sih sebenarnya kayak gitu ya. nah makanya di sini aku pengen banget kupas tuntas nih sama kayu. Betul, boleh. Menurut Kayu nih, selama Kayu jadi telemarketing di Kinpack, ketemu nggak sih sama customer yang maunya tuh kayak gue yang penting harga, gue yang penting harganya masuk, kayak gitu, ada nggak sih Kayu? Ada beberapa yang kayak dia nggak peduli dengan apa sih produk keunggulannya sendiri, keamanannya seperti apa, itu ada beberapa gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih mbak, saya cuma mau ini aja, harganya kok sama, kualitasnya sama, terus buat apa ya, fungsinya juga sama katanya gitu. Banyak kayak gitu juga. Iya kan, karena kan ngomong kasarnya Kinpack ini kan paper lunchbox ya. Betul. Sedangkan paper lunchbox di luar sana kan ada berbagai macam merek. Betul ya? Betul. Nah, jadi kan kayak sebagai orang awam tuh banyak yang kayak ya udah ini semua sama kok, paper lunchbox juga ya kan, bentukannya sama, sekilas juga ngeliatnya sama. Nah, mungkin Kayu bisa mention nih ke sobat Kinpack, apa sih yang bisa bikin Kinpack ini bervalue, maksudnya worth it gitu loh, dengan harga yang kalau boleh tahu harganya gimana nih? Oke kah, standar atau gimana untuk kemasan? Oke banget ya, dengan kualitas yang kita punya itu oke lah. Oke, Nah, banget malah justru. Oke, balik lagi ke pertanyaan aku sebelumnya. Itu gimana tuh? Apakah yang apa sih nilai apa sih yang bisa bikin Kinpack tuh value-nya tinggi gitu dan orang-orang bisa bilang oh worth it nih? Oke. Jadi kenapa Kinpack itu worth it dan value tinggi itu menurut Ayu nih ya, dan bukan sih, karena kita di sini pakai bahan itu pertama virgin pulp. Virgin pulp itu adalah bubur kayu pertama kali tanpa daur ulang apapun. Oh, oke. Jadi itu udah benar-benar murni yang pertama yang kita buat. Jadi itu udah pasti, itu aja udah ketahuan udah aman. Betul. Terus kita udah diuji juga dengan kita punya sertifikat FDA-nya. Oh, ada suratnya? Ada dong. Kita berarti ada suratnya juga. Kalau orang minta suratnya gitu bisa? Bisa kita kasih. Itu malah justru kita kliennya Kinpack sekarang itu udah banyak, hampir berapa persen itu hotel. Hotel itu rata-rata minta sertifikatnya, karena kan kalau hotel ada standarnya ya. Betul. Jadi hotel nggak mungkin sembarangan deh milih packaging. Nah itu kita banyak di situ hotel. Jadi kalau ada customer minta sertifikatnya, kita kasih. Oke, nah Kasih. Kayu mention ke klien ya kan. Oke. Kliennya di Kinpack itu mungkin boleh di-mention nih ke beberapa sobat Kinpack ya kan. Ada apa aja sih, ada siapa aja sih Kayu yang bisa, maksudnya yang udah pernah ataupun yang bergabung dengan jadi sobat Kinpack ini? Oh, udah Kayu. banyak ya. Udah banyak klien ataupun customer yang bergabung sama Kinpack. Salah satunya untuk hotel. Novotel tuh udah hampir semuanya. Oke, Novotel. Novotel. Siapa sih yang nggak tahu Novotel? Betul. Mercure juga ada. Terus ada Blue Sky juga. Blue Sky, oke. Terus kalau resto banyak, ada kayak Chunggiwa. Nah, Chunggiwa tuh Chunggiwa tahu. Chunggiwa tuh masakan Korea kan ya? Benar. Itu dia pakai lunchbox loh. Banyak customer yang enggak mbak, saya makanannya Korea, makanannya ini gitu. Dia nggak pakai ini lunchbox, padahal lunchboxnya itu berguna juga gitu untuk yang makanan Korea ataupun restoran Korea. Chunggiwa dari awal Kinpack dia udah pakai. Oke. Tapi kalau misalkan Chunggiwa itu kan mungkin boleh dibenerin kalau aku salah ya. Cuman yang sepengetahuan aku itu kan Chunggiwa ada beberapa makanan yang cukup oily ya, berminyak gitu kan. Nah itu apakah nggak leaking Kayu? Enggak sih, aman sih, karena kita udah pernah survei juga ke Chunggiwanya langsung, dan kita ngomong juga sama pihak Chunggiwanya, mereka aman dan ngerasa aman untuk pakai lunchbox Kinpack sendiri. Karena pertama nih, Chunggiwa tuh kalau kita tahu kan lebih banyak dine-in ya. Betul. Karena Korea gitu kan. Terus yang takeaway-nya itu biasanya pakai Gojek. Nah, itu juga mereka aman di situ karena kita ngelok kunci gitu kan. Benar. Nah, itu aman, nggak yang tumpah-tumpah atau nggak rembes. Terus yang minyak tadi juga itu udah aman banget sih, karena mereka juga ada beberapa kayak Chunggiwa yang menunya itu pakai aluminium foil. Iya, betul. Ya pakai itu. Jadi ditambahin sama dia ada itunya juga, jadi tetap hangat gitu kan. Oke, nah. Jadi packagingnya itu udah bagus banget sih. Sehubungan sama pertanyaan aku yang sebelumnya itu, masih ke klien ya. Betul. Klien ada nggak sih komplain selama ini? Kayu kan sebagai telemarketing, ngomong kasarnya hubungannya juga pasti terjaga lah ya sama klien-klien tersebut. Ada nggak sih komplain atau keluhan terkait packaging Kinpack ini? Kalau sampai sekarang sih nggak ada ya, bukan ngebagus-bagusin Kinpack, tapi emang nyatanya nggak ada sih sampai sekarang untuk komplain kayak bocor kah atau minyaknya keluar, makanannya keluar, terus
saya delivery terus tumpah numplok itu enggak sih, enggak ada. Oke. Sampai sekarang ini bukan bagus-bagusin Kinpack, Benar, tapi emang bener nyata. Gak apa-apa. Ini kan perspektif dari Bener. Kak Ayu ya, sebagai Iya, seorang bener. telemarketing. Oke. Betul. Nah, Kak Ayu, balik lagi ke poin awal nih, tema kita untuk orang-orang yang perhatiin harga kemasan berlebihan ya. Kan pasti tentunya namanya rasio, ada orang juga yang tetap kekeh kayak gue maunya tetap harga murah segala macem. Nah, cara Kak Ayu nih untuk ngomong kasar, Kak Ayu kan udah punya produk knowledge ya, udah punya pengetahuan terkait paper lunchbox gitu. Nah, gimana Kak Ayu menginfluence orang-orang tersebut, customer Kak Ayu, memberitahu mereka bahwa oh ini Kinpack worth it, aman. Nah, itu caranya gimana tuh Kak Ayu? Apakah melalui hanya broadcasting atau kayak gimana Kak Ayu? Mungkin boleh di-mention. Banyak sih kita. Jadi kalau dari Ayu sendiri, untuk customer yang Ayu handle apa-apa tuh selalu Ayu kasih product knowledge juga. Entah itu seminggu sekali apa-apa kita kasih product knowledge. Terus kedua itu kita bisa share Instagram atau sosial medianya Kinpack. Oke. Nah, di Instagramnya Kinpack sendiri tuh banyak juga tuh info-info tentang kemasan, gak cuma Kinpack aja. Jadi ada perbedaan, misalkan kemasan yang boleh sebut merek gak sih? Gak apa-apa, kayak gak apa-apa. Stropom ataupun kayak yang Crab ataupun apa, itu banyak juga di info di Instagram Kinpack. Jadi kita bisa kasih link itu untuk ngebuka si customer bahwa emang Kinpack itu bagus. Oh, jadi ada ngomong kasarnya, ada perbedaannya lah, Ada kasih tahu perbedaannya. gitu lah. Oke. Nah, Kak Ayu, pengen tahu nih tanggapan seorang Kak Ayu untuk orang yang masih kekeh sama maunya harga murah gitu. Dan kekeh dia bawa kayak misalkan Kak Ayu udah tahu, udah kasih produk knowledge segala macam, terus ternyata mereka tetap yang kayak ya udah, customer kan nggak bisa milih, ngomong kasarnya mereka punya customer mereka nggak bisa milih mau kemasannya apa segala macam, toh tetap ada orderan gitu kan. Nah, perspektif Kak Ayu sebagai seorang telemarketing seperti apa tuh Kak Ayu? Kalau menurut Ayu sih sebenarnya mereka tuh banyak customer kan memperbandingkan harga ya. Betul. Harganya lebih murah ini kok kualitasnya sama. Ya sebenarnya banyak customer juga yang belum paham tentang packaging juga gitu, untuk Bener gimana sih banget. amannya untuk si customernya sendiri, nyamannya untuk si customer sendiri gitu. Okay. Cuma beda 100-200 rupiah dibanding yang lain. Itu kita apa ya, kayak Iya, padahal mah sebenarnya dengan beda segitu tapi dapat value-nya kan dapat value yang lebih bagus, betul. Jadi kayak sayang banget kalau misalkan emang kasih customer itu bayar ibaratnya 1.000, terus tinggal nambahin 200 perak untuk packaging yang lebih bagus. Dan Kinpack itu pre-printing juga full. Jadi full printing. Full pre-printing. Santai Kak Ayu, nggak usah tegang. Oke, free full printing berarti ya. Full printing. Jadi berarti itu bisa juga branding dong. juga, betul. Jadi itu ada customer yang beranggapan harganya sama tapi mereka juga nggak printing gitu kan. Jadi kan saya nambah 200 dapat printing, kan lebih bagus ya. Padahal ada itu brandingnya juga, betul, kan? ada brandingnya dia juga, dibanding dia harus ngeprint stiker lagi yang kecil dan nggak kelihatan. Kalau kita full kan kelihatan jelas, kita dapat ini bakmi dari ini, ini hotel ini gitu. Jadi iya, padahal ya Kak Ayu, aku beberapa hari lalu gitu aku ngeliat juga kok di food application gitu bahwa ada kok orang yang mencantumkan kayak mau nggak nambah harga 1.000 atau 2.000 tapi dapat kemasannya oke gitu kan. Banyak customer yang dia bilang dia ada milih ada 2 packaging nih, ada Kinpack, ada merek yang lain. Iya. Kalau kita tanya, Bapak kok ngambil merek yang lain juga? Nah, itu untuk harga yang standar gitu. Jadi kalau emang lo mau packagingnya yang bagus, aman, itu nambah lagi. Dan itu banyak customer yang mau nambah loh. Jadi artinya di situ banyak customer juga yang aware akan kesehatan dan kenyamanan dia saat dia makan gitu. Kalau kayak kita tuh kan kayak Stropom atau apa, kalau kita beli makanan di luar kayak bakmi ataupun apa, nyampe rumah kadang tutupnya nggak ngunci, kalau udah kebuka harus pakai karet lagi. Betul banget, harus pakai karet lagi. Terus kita makan di situ nuangin kuahnya kadang bocor. Bener Kak Ayu, aku pengalaman banget beli bubur tiba-tiba pas aku buka dari plastik udah berantak, udah ngebalik ya. Iya lagi ya. Itu packagingnya udah hancur remuk kayak begitu kan. Iya. Oke. Nah, kalau Kinpack itu udah ngelok banget, jadi nggak akan tumpah ataupun sampai ngebalik. itu sih harusnya enggak ya, dan dipastikan sih enggak sih. Berarti salah satu kelebihannya itu bisa ditumpuk-tumpuk gitu ya? Bisa ditumpuk juga. Oke. Nah Kak Ayu, mungkin Kak Ayu boleh nih ya kan mention
pesan Kak Ayu apa sih sebagai seorang telemarketing Kinpack kepada orang-orang yang masih perhatiin harga kemasan tuh berlebihan? Mungkin Kak Ayu ada kayak pengen sampaikan pesan nih, karena kan orang-orang masih kekeh kayak ya udahlah, orang-orang pasti pada beli gua, kenapa gua harus ganti kemasan gitu segala macem. Itu kan sebenarnya kan balik lagi ke bentuk kepedulian kepada konsumennya kan. Nah mungkin Kak Ayu ada yang mau disampaikan, Kak Ayu boleh banget. Oke, buat sobat Kinpack dimanapun, untuk khususnya untuk owner-owner nih, owner restoran, terus hotel purchasing dan catering, itu kita lebih aware lagi aja untuk merhatiin kemasan yang kita beli, karena banyak customer di luar sana yang mikir bahan dia tuh udah bagus, udah food grade juga, dan udah tidak ada pemutih dan lain-lain, ternyata enggak. Dan biasanya Will, itu banyak yang orang bilang udah FDA tapi nggak ada sertifikat. Itu banyak. Jadi untuk customer dan sobat Kinpack itu harus diperhatiin untuk sertifikatnya, keuji layakannya itu beneran aman apa enggak untuk. Berarti kalau misalkan paper lunchbox itu ada tulisan FDA, belum tentu FDA. Belum tentu. Karena banyak di pasar, di toko-toko pasar itu ya, itu banyak FDA, dia belum tentu FDA. Itu dia cuma bilang FDA. Sedangkan kita yang awam biasanya, oh ya ini udah ada kok FDA-nya sama, udah food grade. Padahal belum tentu itu. Oke. Itu benar belum tentu dia punya sertifikatnya. Dan kalau Kinpack itu udah pasti dijamin kita punya sertifikatnya, diminta pun kita bisa kasih. Oke, berarti sebenarnya kalau sebagai konsumen, kalau misalkan ya sebagai owner restoran, kalau misalkan kita mau kerja sama packaging, kalau mau tahu bedanya gimana segala macam, sebenarnya gampang ya, tinggal minta suratnya aja ya. Betul. Udah gitu kita juga sebagai owner ataupun sebagai pemilik restoran harus merhatiin kenyamanan si customer-nya sendiri ya. Betul. Kenyamanan, keamanan, untuk kesehatannya sendiri. Kalau kita nyaman kan harga mau dinaikin 1.000 2.000 balik lagi ya, nggak masalah ya. Bener. Daripada kita harganya udah mahal, packagingnya jelek gitu kan. Kayak nggak ini aja, nggak asik aja kalau kita sering take away ataupun apa kan. Iya, ngomong kasarnya percuma lah lu punya restoran gitu kan, mahal tapi bawa kemasan lu nggak mikirin konsumennya gitu kan. Betul. Apalagi sekarang udah banyak beredar yang BPA PRI nggak baik untuk kesehatan itu kemarin banyak kan ya itu ya. Bener. Emerald sama dengan kemasan juga seperti itu sebenarnya. Yang kayak yang di luar sana yang nggak FDA, yang nggak food grade, yang masih pakai pemutih, itu bahaya banget sebenarnya buat makan. Kita juga masih sering makan ya pakai styrofoam, pakai itu. Bener. Ya cuma balik lagi ke si customer ya kan, makanya kurang edukasi untuk packaging lunchbox yang baik itu seperti apa. Nah itu tugasnya Kinpack juga seperti itu sih, kita ngasih informasi masih nge-educate people lah ya. Masih nge-edukasi untuk customer-customernya Kinpack atau sobat Kinpack yang belum pakai Kinpack gitu. Kalau emang Kinpack itu udah bagus, dan jangan asal milih kemasan sih. Oke deh kalau begitu. Karena bahaya juga. Bener. Oke, Kak Ayu, thank you banget lo udah nyempetin waktunya lo. Sama-sama Willy. Udah share ilmu juga kan ke beberapa sobat Kinpack di rumah sana, bahwa ya ternyata kita kalau nyari packaging ini mesti perhatiin detail. Betul, dari pemutih. Nggak cuma dari segi harga, tapi ngomong kasarnya segi kesehatan lingkungan, betul. Sama kualitas produk itu sendiri. Seperti apa untuk makanan kita ya, Kak Ayu ya. Betul. Oke deh, Kak Ayu. Thank you banget ya, Kak Ayu, untuk waktunya ya. Siap, Kak Ayu. Nah, Sobat Kinpack, udah dengar sendiri dari narasumber kita, yaitu Kak Ayu, yang keren banget. Dia udah bawain topiknya terkait PHK, yaitu perhatiin harga kemasan. Dimana kita sebagai bisnis kuliner nggak bisa cuma ngelihat packaging dari harganya doang. Kita harus melihat dari segi kesehatannya, kualitas produknya, dan juga dampaknya nggak cuman dari segi lingkungan, tapi dampaknya untuk orang-orang sekitar kita gitu loh. Nah, jangan lupa juga untuk saksikan Bisikin, bincang singkat bersama Kinpack di episode-episode berikutnya, yang tentunya bawain topik-topiknya itu nggak kalah menarik dari yang sekarang. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, and subscribe. Kinpack, it's not choice, it's a must.